Halo, konnichiwa minasan, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, sentosa ya, dan rezekinya semakin lancar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channelnya, biar saya lebih semangat lagi membuatkan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ya. Teman-teman, kita sekarang akan jalan-jalan ke sebuah kastil yang menjadi simbol kejayaan, yang kastil ini adalah wisata sejarah peninggalan zaman Edo di Nagoya ya. Kita sekarang sudah berada di stasiun Nagoya-jo, tepatnya di pintu masuk kastil. Nah, kalau dari Sakai stasiun, kita sangat dekat sekali ke sini melalui kereta bawah tanah ya. Dan jangan lupa, kalau sudah kita sampai di Nagoya-jo stasiun, kita keluar melalui pintu nomor 7 ya. Jadi kita keluar di pintu keluar nomor 7. Biar kalian tidak muter-muter cari tempat keluarnya lagi ataupun cari pintu masuk Nagoya Kastilnya. Jadi saya sarankan kalian langsung keluar di pintu keluar Nagoya-jo nomor 7. Nah, begitu kalian keluar, kita nanti akan sudah langsung ditujukan ke sebuah pintu masuk Kastil Nagoyanya ya. Jadi kita tidak perlu muter-muter lagi mencari pintu masuk Kastil Nagoya. Dan letak Kastil Nagoyanya ini terletak dekat dari Nagoya Stasiun ataupun Sake Stasiun, teman-teman ya. Jadi dari Nagoya Stasiun itu kurang lebih jaraknya ke sini sekitar 2,5 kilometer, 2,5 kilometer ya. Dan kalau dari Sake Stasiun itu kurang lebih jaraknya sekitar 2 kilometer. Jadi kita bisa lihat dari desain dinding di pintu keluar, kita sudah disambut dengan lukisan-lukisan bagian dari kastilnya ya. Seperti yang ada di depan saya ini. Dan kita langsung saja naik ke atas dan kita sudah berada di pintu masuk Kastil Nagoyanya. Jadi Kastil Nagoyanya ini berada di kota Nagoya, prefektur Aichi, Jepang. Dan kita disambut dengan air mancur di bagian pintu masuknya. Dan juga ada tempat untuk berfoto-foto. Biasanya orang-orang akan ngumpul di daerah sini sebelum masuk untuk melakukan ataupun pengambilan foto-foto untuk dokumentasi ya. Dan halo minasan, konnichiwa dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk menelusuri Istana Nagoya yang ada di Nagoya teman-teman ya. Ini di belakang saya adalah pintu masuknya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke lokasi. Let's go. Oke, kita mulai perjalanan kita masuk menuju Kastil Nagoya yang ada di Jepang. Jadi sebelum kita masuk ke Kastil Nagoyanya, kita sudah disambut dengan tempat-tempat hidangan seperti di kanan saya ini. Dan juga ada tempat santai untuk menikmati hidangan di kiri saya ini. Beberapa hidangan disediakan di sini seperti es krim. Menu-menu lainnya seperti burger juga ada. Dan juga menu-menu lain yang berciri khas Jepang lainnya teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang setelah berkunjung mampir di sini untuk makan-makan mengisi perutnya yang lapar sebelum pulang. Jadi tempatnya sangat praktis. Walaupun di dalam juga ada tempat untuk penyajian makanan teman-teman ya. Dan dari sini kita sudah mau masuk ke Kastil Nagoya. Kita sekarang akan belok kiri. Dan Kastil Nagoya ini adalah salah satu kastil yang terbaik di Jepang teman-teman ya. Jadi kita sudah berada di tiket masuk ya, pembelian tiket masuk. Kalian bisa lihat harganya. Untuk harga tiket per orang dewasa itu 500 yen atau sekitar 65.000 ataupun sekitar $4 teman-teman ya. Nah, kita sudah masuk ke area Nagoya Kastil. Dengan tiket kita gunakan
Harga tiketnya untuk per orang dewasa 500 yen teman-teman. Untuk sepuasnya sampai jam tutup jam 5 sore. Di sini kita juga bisa menikmati sedikitnya pertunjukan-pertunjukan yang diadakan di dalam area kastil ya. Dan untuk bukanya itu dibuka jam 9 pagi dan tutup jam 5 sore teman-teman ya. Untuk harga tiketnya dari anak-anak, remaja, dan dewasa itu berbeda. Dan kita sekarang sudah masuk ke area Kastil Nagoya. Kita bisa lihat palungan-palungan dalam yang ada mengelilingi halaman Kastil Nagoya bagian dalam ya. Jadi kita masih berada di area pinggir ataupun area sisi bagian halaman Kastil Nagoyanya. Dan kita akan menuju ke pintu ini. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Kastil Nagoyanya. Kita bisa lihat bangunan batu ataupun bangunan dinding batu yang kokoh di depan kita ini. Dan kita juga lihat di kanan kita ada orang antri untuk naik ke atas untuk melihat artefak-artefak ataupun lukisan yang sengaja dipajang di bagian dalam. Jadi kita bisa lebih mengenal cagar budaya Jepang lebih detail jika kita masuk ke bagian dalamnya ya. Dan dari depan juga kita sudah lihat tadi pas baru masuk, memang sengaja dibuat seperti palungan kayak gitu teman-teman ya. Dan mungkin seandainya kalau diserang, seandainya pintunya ditutup, jadi musuhnya akan susah untuk masuk menyerang teman-teman ya. Dan apabila mau menyerang masuk, ya dia harus mendobrak pintu depan ataupun harus turun ke palungan yang dibuat tersebut teman-teman ya. Jadi mereka bisa dengan leluasa menyerang dari atas ya teman. Mungkin ini yang disebut dengan benteng pertahanan kerajaan teman-teman ya. Dan oke, kita lihat lagi untuk situasi di tempat lainnya teman-teman ya. Let's go teman-teman. Dan apabila Anda berkunjung ke Jepang dan tidak singgah ke kastilnya, pastinya kurang lengkap rasanya ya. Jadi kalau kita mampir ke salah satu kastil yang ada di Jepang, kita lebih tahu sejarah Jepang dan juga kita lebih mengenal cagar budaya di negeri Sakura ini. Dan di sebelah kiri ini kita bisa masuk ke dalam untuk melihat artefak-artefak ataupun lukisan-lukisan yang dipajang di dalam bangunan yang ada di kiri saya ini ya. Jadi kastil ini dibangun pada awal periode Edo atas perintah Tokugawa Ieyasu, shogun pertama, tepatnya pada tahun 1610 dan selesai pada tahun 1612 ya. Dengan fungsi awal Nagoya Castle adalah menangkal serangan dari Osaka setelah restorasi Meiji 1868. Jadi Nagoya Castle ini digunakan sementara sebagai istana oleh kaisar pada zamannya itu ya. Dan kita akan lihat ke bagian pintu samping ataupun bisa juga digunakan sebagai pintu akses keluar menuju ke pintu bagian depan ya, pintu awal masuk kita tadi ya. Jadi kita lihat bangunan ini dikelilingi oleh palung air ya. Jadi kalau airnya lagi naik ini akan penuh dengan air ya teman-teman ya. Di sisi kiri dan kita juga bisa lihat di sisi kanan tempat saya berdiri. Dan di sini kita lihat pintunya dilapisi oleh baja ya. Dilihat desainnya sangat kokoh sekali. Jadi kita sudah lihat di sisi kanan orang antri untuk foto ya. Foto dan kita di situ bayar ya. Kalau mau foto kamera oleh orang Jepangnya ini kita akan bayar. Dan di depan kita ini kita sudah lihat menara utama Kastil Nagoya. Jadi menara ini berlantai dengan jumlah 7 lantai ya, yang digunakan sebagai tempat untuk pemajangan artefak ataupun lukisan dan juga tempat untuk pemajangan senjata-senjata pada zamannya yang masih tersisa saat itu ya.
atau boleh dikatakan sekarang digunakan sebagai museum. Jadi bangunan 7 lantai ini kini digunakan sebagai museum. Jadi di dalamnya ada berbagai lukisan, artefak, hingga koleksi senjata keluarga Tokugawa yang tersimpan rapi. Bangunan ini sempat hancur dulunya pada saat Perang Dunia Kedua ya, pada tahun 1945 dan dibangun kembali pada tahun 1959. Jadi sebelumnya pada Perang Dunia tahun 1945, Menara Utama dan area Homaru ini adalah area yang ada di bagian Menara Utama ataupun area sekitar di Menara Utama hancur porak-poranda karena serangan udara ya. Dan karena menjadi simbol kejayaan Nagoya, kembalilah dibangun pada tahun 1959. Dan untuk puing-puing sisa porak-porandanya masih berada di dalam menara utama, yaitu di lantai 1. Dan kita lihat dulu di sini. Untuk suasananya di sini sangat nyaman sekali, teman-teman ya. Sangat damai. Dan kita lihat di sekeliling menara ataupun di sekeliling area kastil ini dikelilingi dengan halaman yang sangat luas. Ini kita lihat dari halaman pinggir menara utama. Kita bisa lihat tinggi dan kokohnya bangunan menara utama Kastil Nagoya-nya ya. Saya pengen masuk ke sana sekarang, cuman karena masih dalam perbaikan atau apa ya, jadi pintu masuknya itu ditutup sementara. Oke, kita akan lihat lagi ke tempat yang lainnya teman-teman ya. Jadi ini yang sering sekali saya lihat di Google ya teman-teman ya, bangunan ini. Kita mau let's go teman-teman, jangan di skip dulu biar teman-teman pada tahu di Kastil Nagoya itu ada apa aja teman-teman. Jadi teman-teman biar pada tahu, dan saya akan upload videonya di YouTube saya teman-teman ya. Dan kita coba lihat di area sini. Dan kita lihat di taman ini banyak sekali burung gagak yang hinggap di pohon ataupun yang lagi cari makan di tanah ya. Jadi lingkungannya sangat nyaman dan tenang sekali. Sesuai dengan namanya, dulu Kastil Nagoya ini konon katanya dijadikan tempat peristirahatan oleh kaisar ya. Tempat peristirahatan sementara, bukan tempat tinggal konon katanya ya. Dan kita akan coba masuk ke dalam bangunan ini ada apa aja. Dan kita sudah disambut beberapa koleksi patung-patung kecil. Dan seandainya jika kita bisa masuk ke menara utama sekarang, maka pemandangannya akan jauh lebih baik dari yang kita lihat sekarang ini teman-teman ya. Karena di area Hongmaru ataupun dan juga di area menara utama ini, jika kita masuk ke bangunan utamanya, kita bisa melihat berbagai lukisan yang terpajang dan juga berbagai artefak hingga koleksi senjata keluarga Tokugawa yang tersimpan rapi sampai sekarang ini ya. Dan juga salah satu spot yang menarik di dalam menara utama yang Anda lihat sekarang ini adalah sepasang replika patung lumba-lumba emas yang ada di pucuk Nagoya Castle. Namanya Kinsachi ya teman-teman ya. Letaknya di lantai 5 dan juga ada beragam batu yang diukir ditaruh di dalam menara utama ini ya. Karena menara utama ini boleh dibilang difungsikan sebagai museum untuk saat ini. Sementara itu di lantai dasar terdapat sisa-sisa puing Nagoya Castle yang sisa dari porak-poranda Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dan seandainya jika kita bisa masuk ke area Hongmaru, maka kita akan bisa menyaksikan beberapa bangunan yang sudah direstorasi ataupun hasil dari restorasi pada tahun 2009 teman-teman ya.
Dan sayangnya kita tidak bisa masuk hari ini ataupun sekarang ke area Hongmaru ataupun area bangunan utamanya yang ada depan kita ini yang ada di atas ya. Seandainya kita bisa masuk, maka videonya akan jauh lebih bagus dari yang sekarang ini. Jadi saran saya buat teman-teman, jika ingin berkunjung ke Kastil Nagoya, lebih baik kalian berkunjung pada saat musim bunga sakura mekar ya. Karena di menara utama ini dikelilingi dengan taman yang luas dan juga pohon sakura yang banyak. Maka di saat bunga sakura lagi mekar, maka pemandangannya akan jauh terlihat lebih indah ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa tempat ataupun lapak juga untuk hidangan dan juga ada tempat untuk bermain kasti kayak gitu ya teman-teman ya, kayak seperti di video tadi ada orang main kasti pakai kayu ya. Jadi di sini ada lapak-lapak penjualan makanan yang seperti yakitori itu juga ada teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat ada satu toko di depan kita. Ini menyediakan omiyage dalam bentuk makanan dan juga dalam bentuk lainnya ya. Jadi teman-teman kalau setelah pulang dari Kastil Nagoya pengen beli oleh-oleh, jadi kalian bisa dapatkan di dalam area kastil. Dan di depan sini ada bangunan untuk toilet wanita ataupun toilet laki-laki ya. Dan pintu gerbang yang ini adalah pintu gerbang pintu keluar Kastil Nagoyanya. Kita lihat petugasnya lagi mau tutup pintu karena sekarang sudah jam 5 sore ya. Jika kalian mau keluar ataupun mau balik lagi itu bisa. Dan jangan lupa untuk mampir ke bangunan yang ada di kanan pintu keluar ini. Untuk mendaftarkan ataupun untuk memperlihatkan tiket yang Anda bawa saat itu ya. Jadi di luar Kastil Nagoya ini juga masih ada tempat tongkrong ataupun tempat tongkrongan untuk menghidangkan makanan ya. Ataupun juga untuk membeli oleh-oleh yang berada di luar Kastil Nagoya. Dan jika kalian ingin balik ke kastil, maka seperti saran saya tadi, jangan lupa untuk singgah di kanan pintu keluar Kastil Nagoyanya ya, untuk memperlihatkan tiket yang Anda bawa sekarang ini, agar kalian bisa masuk lagi ke Kastil Nagoya. Dan tempat hidangan yang ada di luar Kastil Nagoyanya tidak terlalu jauh ya, dan kita sudah sampai. Barangkali hanya sekitar jaraknya 100 meter sudah sampai dari pintu keluarnya ya. Dan kita sudah disambut dengan ciri khasnya. Ada pajangan seperti ini. Dan kita akan lihat dulu tempat oleh-oleh yang ada di kiri ini. Kita akan masuk ada apa. Dan kita bisa lihat di video ya. Dan tempat ini kita bisa jadikan untuk mengambil foto yang sangat bagus teman-teman ya. Dan kita sekarang akan masuk ke toko omiyage ataupun toko oleh-oleh ya yang ada di kiri ini. Nagoya. Shitsure shimasu. Konnichiwa. Di sini juga disediakan oleh-oleh ya dalam bentuk makanan dan juga ada seekor patung lumba-lumba berkepala harimau teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat oleh-olehnya, kita sudah lihat dan kita akan keluar. Dan kita akan syuting dari depan sini sampai di belakang ada apa saja di area tongkrongan di luar Kastil Nagoya ini. Kita lihat di sisi kanan ada tempat jual makanan dan di sisi kiri juga ada dan kita bisa bersantai sambil makan di tengah-tengah antara toko yang ada di kiri ataupun yang ada di kanan kita ini ya. Seperti kita menyantap es krim seperti yang kita lihat di dalam video. Ataupun hanya sekedar ingin duduk bersantai sambil main HP.
Jadi karena sekarang sudah sore, sudah menjelang jam 5 sore, jadi orang-orang yang berkunjung rata-rata sudah pulang ataupun sudah mau pulang. Jadi situasi di area sekarang ini sedikit agak sepi ya karena sudah sore. Dan di ujung tempat tongkrongan ini, tempat nongkrong ini ada namanya tempat barbeque ya. Jadi ini tempat untuk bakar-bakar ikan, misalnya ikan ikan ataupun daging ya kayak gitu ya, kita sambil bakar, kita sambil menyantapnya gitu. Jadi namanya Nagoya Castle Barbecue Park. Dan kita sudah berada di dalam area barbecue parknya. Kita lihat banyak kursi dan banyak lampu. Jadi kesannya mungkin tempat ini akan ramai di saat malam hari karena kita bisa lihat dari lampu-lampunya ya. Dan jika terus kita ikuti jalan ini maka kita akan ditembuskan ke tempat penjualan tiket masuk Kasino Nagoyanya yang ini ya. Jadi kalian bisa ikuti saja tempat barbeque-nya itu dan kalian akan tembus di sini dan kalian akan muncul di sini di tempat pintu pertama kali kita tadi masuk. Jadi kalian tidak akan kesasar ya. Dan sekarang kita sudah menuju area awal kita masuk ke Kastil Nagoya. Kita lihat ada anak kecil yang imut sekali jalannya. Jadi begitulah orang Jepang, kalau sudah anaknya bisa jalan, diajak kemana-mana, dia diajarkan mandiri untuk jalan sendiri, tidak digendong ya. Kecuali anaknya benar-benar kecapekan. Dan sebelumnya, terima kasih sudah menonton channel ini dan yang belum subscribe, tolong subscribe channelnya biar saya lebih semangat lagi membuatkan konten untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak atas ketulusan hatinya ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan tema video yang lainnya ya. Terima kasih banyak dan see you next video again.